Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Masih berkutat di seputar fenomena atau apa ya? Semacam kisruh nasib nasab yang kalau bisa dikatakan itu bermula atau mungkin diulang kembali. Sudah pernah dulunya sudah pernah juga masalah nasab Ba'alawi. Kalau kita searching ya, menelusuri di Facebook saja, itu 2014 saja sudah ada tuh. Hampir persis seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin mengenai nasab Ba'alawi itu. Nah, di satu sisi dari segi pencatatan oleh para ahli nasab, mungkin bisa dikatakan terputus periwayatannya gitu ya kan. Maksudnya ahli nasab itu, para ahli nasab katanya, bukan katanya, di dalam kitab-kitab yang disajikan oleh Kiai Imaduddin, dipaparkan oleh Kiai Imaduddin, dinukil dalam bukunya itu, di antaranya 3 kitab abad ke-5, 1 kitab abad ke-6, terus 1 kitab abad ke-7, tidak ada disebutkan bahwa Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad Al-Nafad mempunyai anak yang bernama Ubaidillah, yang merupakan kakek moyang daripada Ba'alawi atau Bani Alawi. Karena nantinya tuh berdasarkan kitab juga, kitab-kitab yang dipegang oleh Ba'alawi, bahwa Ahmad itu punya anak Ubaidillah, Ubaidillah punya anak Alwi. Disinilah Alwi ini yang menjadi nanti keturunannya menjadi disebut Ba'alawi atau Bani Alawi. Oke, kalau saya sih tidak perlu repot-repot. Istilahnya, saya melihat seakan-akan Kiai Imaduddin ini sekarang ini menganggap kitab, terutama kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis oleh Imam Ar-Razi, Imam Al-Fahrur Razi, seakan-akan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kitab suci. Jadi apa yang dikatakan atau dituliskan oleh Imam Ar-Razi di situ semuanya udah qat'i gitu. Betul semuanya. Itu yang saya kira berbahaya juga bagi diri Kiai Imaduddin sendiri. Latar belakangnya mungkin karena memang terlalu berambisi untuk membatalkan nasab Ba'alawi itu. Kalau saya, ya walaupun saya bukan ahli apa-apapun gitu kan, apalagi ahli nasab gitu, saya fokus saja kepada buku yang ditulis oleh Kiai Imaduddin sendiri. Fokus saya dari halaman 8 sampai 11 itu akan ada permasalahan yang ya mungkin disembunyikan oleh Kiai Imaduddin, atau mungkin boleh diduga Kiai Imaduddin sendiri tidak teliti, atau sebenarnya saya yang sontoloyo. Kemarin saya sudah posting di Facebook saya, di timeline saya tuh tulisan saya mengenai menakar penelitian Kiai Imaduddin itu dengan bukunya sendiri, yang bagi saya sangat tidak ilmiah, sangat tidak ilmiah bukunya Kiai Imaduddin itu. Kalau ada ustadz atau ulama yang sudah baca itu, yang bilang itu bukunya Kiai Imaduddin itu ilmiah, saya sanggup saya membahala dengan dia, dengan orang yang bilang itu ilmiah. Saya sudah tuliskan apanya. Saya tidak mengatakan penemuan saya, tapi saya sudah tuliskan faktanya di buku Kiai Imaduddin itu sendiri. Secara singkat kita lihat aja, dari halaman 8 sampai halaman
10, sebagiannya di halaman 10 atau halaman 8 sampai 9, itu dia mengutip kitab abad ke-5. Nah, 3 kitab. Mulai dari Tahzibul Ansab, karya Al-Ubaidili, ada lagi Al-Majdi fi Ansabi Talibin, oleh Al-Umri, kemudian ada lagi Muntaqilatut Talibiyah, kalau nggak salah ya, oleh Ibnu Toba. Ketiga kitab ini hanya mencatat secara tidak tegas, itu bisa kita sepakati, bahwa ada anak Ahmad Al-Muhajir yang bernama Muhammad. Nah, itu aja yang tercatat di abad ke-5 itu, Muhammad namanya. Nama anak Al-Muhajir. Hanya 1 orang yang tercatat, tetapi tidak tegas, tidak ada mengatakan hanya 1 orang. Karena hanya menyebut nama saja, tidak ada angka di situ. Situ pemahaman tidak tegas itu, tidak ada angka. Kita mengikuti juga pemikiran Kiai Imad dan kita sepakat mengenai itu. Tegas tidak tegas itu. Jadi abad ke-5 tersebut nama Muhammad bin Ahmad. Dan Kiai Imad sendiri membuat kesimpulan di situ bahwa ini kalimat ini tidak tegas, berarti masih ada kemungkinan bahwa Ahmad itu punya anak lain selain Muhammad. Ya, itu saya sepakat. Dan semua orang yang waras dan mengerti dialektika bahasa itu sepakat itu. Kaidahnya itu tidak disebut bukan berarti tidak ada. Gitu. Tidak disebut nama orangnya bukan berarti tidak ada orang yang lain gitu. Kita sepakat. Abad ke-5, 3 kitab hanya menulis nama Muhammad sebagai anak Ahmad. Bisa dikatakan di abad ke-5 ada 1 nama anak dari Ahmad yang tercatat oleh ahli-ahli nasab, khususnya yang 3 kitab tersebut. Itulah bolak-baliknya. Tetapi tidak tegas. Masih ada kemungkinan anak lain selain Muhammad. Anaknya Ahmad itu masih ada kemungkinan, ada 100, mungkin ada 1000, masih kemungkinan besar. Sini kemungkinannya besar. Lalu masuk ke abad ke-6. Nah, di situ permasalahannya. Yang oleh Kiai Imad itu seolah-olah kitab abad ke-6 itu yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhrul Razi, seakan-akan itu kitab suci. Pokoknya semua yang dikatakan di dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu udah benar semuanya. Pasti benar, qat'i, seakan-akan begitu. Karena di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu mengenai pencatatan anak keturunan Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad Al-Ab di dalam kitab itu, atau Ahmad An-Nafat, dikatakan amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min salasati banina Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Ramallah wal Husain aqibhu bin Naisabur. Sampai hafal ya, karena udah ulang bolak-balik baca itu. Jadi di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu dikatakan bahwa terjemahannya begini. Adapun anak Ahmad yang berketurunan ada 3 orang. Itu terjemahannya. Anak Ahmad itu yang punya anak lagi atau punya keturunan lagi atau memberi cucu kepada Ahmad ada 3 orang. Bagaimana kita memahaminya itu? Apakah itu bisa dikatakan tegas bahwa anak Ahmad cuma 3 orang? Tidak bisa.
itu juga tidak tegas ternyata karena ada kondisi. Sama kita misalnya kita mengatakan anaknya anaknya si Fulan ada 3 orang yang gila. Ada 3 orang yang gila anaknya si Fulan itu. Katakanlah si Fulan itu. Pemahamannya bagaimana? Ya ada 3 orang yang gila anaknya si Fulan. Tetapi apakah informasi itu mengatakan anak si Fulan hanya 3 orang? Enggak. Enggak pasti dia begitu. Karena ada kondisi di situ. Yang gila aja. Situ catat anunya itu. Kondisinya itu. Ada kekhususan informasi yang mengatakan bahwa ada 3 orang anak Ahmad yang berketurunan. Yang tidak berketurunan, situ nanti pertanyaannya. Ada nggak? Nah, situ kemungkinannya muncul. Masih terbuka kemungkinan sama seperti tadi itu. Yang di awal tadi, di abad ke-5, tidak tegas, kita sepakat. Yang di abad 6 pun tidak tegas secara mutlak. Cuma agak tegas saja. Karena masih ada kondisi. Kecuali dikatakan, anak Ahmad ada 3 orang. Itu baru mutlak dia tegas, benar-benar tegas gitu. Tidak menyisakan kemungkinan. Karena di situ disebutkan anak Ahmad yang berketurunan ada 3. Yang berketurunan aja dicatat di situ. Ada kemungkinan anak Ahmad yang lain lagi, tapi tidak berketurunan asumsinya. Tetapi dia ada kemungkinan masih punya anak. Di situ permasalahan Kiai Imad itu. Tetapi dia mengartikan begitu saja. Disimpulkan oleh dia bahwa kitab ini mengatakan bahwa anak Ahmad hanya 3. Lalu dipakai, tidak digunakan untuk menyerang Ubaidillah. Tidak ada di situ disebut nama Ubaidillah. Begitulah yang menjadi masalah. Itu baru satu masalah saja tuh, bahwa bagi saya dan saya kira siapapun, setelah saya memberi analogi tadi itu, ya situ masih belum tegas, masih ada kemungkinan. Sama seperti misalnya anak Ahmad yang gila ada 3 orang. Nah, itu. Yang gila ada 3 orang. Apakah kita akan memahami anak Ahmad hanya 3 orang dan semuanya gila gitu? Ya, kita main waras-waras saja. Jadi kalau bagi saya nggak perlu bukan nggak perlu, ya istilahnya tidak buka kitab-kitab yang tebal-tebal pun, cuma baca bukunya Kiai Imad pun kita sudah bisa dapat apanya di situ. Kelemahan dari kesimpulan Kiai Imaduddin. Yang ilmiah itu penelitiannya, proses penelitiannya ilmiah, tapi kesimpulan daripada Kiai Imaduddin ini tidak ilmiah, tidak masuk akal. Di samping dikatakan oleh para banyak juga pakar mengatakan bahwa Kiai Imaduddin ini melanggar kaidah para ahli nasab. Jadi bagi saya kitab abad ke-6 Asy-Syajarah Mubarakah itu agak tegas saja, bukan tegas secara penuh. Karena ada kondisi yang disebutkan. Ya, tak perlulah saya ulang-ulang lagi kalau itu. Kemudian kitab abad ke-6 ini, kitab Asy-Syajarah Mubarakah yang ditulis oleh Imam Ar-Fakhrur Razi, tanpa mengurangi rasa hormat, berbeda, sangat berbeda jauh dengan 3 kitab abad ke-5 tadi, dan nantinya dengan 1 kitab abad ke-7, yaitu kitab Al-Fakhri, di mana penulisnya adalah murid Imam Fakhrur Razi juga. Tapi berbeda. Jadi kitab Imam Fakhrur Razi ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Di mana perbedaannya? Ketika Imam Fakhrur Razi menulis nama Muhammad sebagai anak Ahmad. Imam Fakhrur Razi menulis nama Muhammad itu Muhammad Abu Ja'far. Padahal 3 kitab sebelumnya itu abad ke-5 mulai dari Al-Badili, Al-Umri dan Ibnu Tobatobah hanya menulis Muhammad bin Ahmad. Silakan saudara-saudara baca itu
bukunya Kiai Imaduddin itu. Cuma 21 halaman itu. Udah dengan covernya itu. Dan kalau saya fokusnya cuma 3 itu aja, dari 8 sampai 11. Halaman 8 sampai 11. Di situ intinya tuh. Yang lebih inti lagi di halaman 10 kitabnya Al-Fakhrur Razi itu. Karena disitulah Kiai Imaduddin itu mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan kitab Imam Fakhrur Razi sendiri. Imam Fakhrur Razi cuma bilang anak Ahmad yang berketurunan ada 3 orang. Kiai Imaduddin bilang anak Ahmad hanya 3 orang. Kiai Imaduddin sendiri sudah bertentangan dengan kitab rujukan dia yang ya, kitab itu memang harus kita muliakan. Tapi kitab itu bukan kitab suci, kitab nasab itu. Bisa sangat banyak kerancuan di dalamnya. Dan saya akan sampaikan. Yang pertama tadi itu. 3 kitab sebelumnya hanya menuliskan Muhammad bin Ahmad. Begitu juga kitab yang abad ke-7 yang nulis itu muridnya Fakhrur Razi sendiri. Cuma menulis Muhammad bin Ahmad. Tetapi Imam Fakhrur Razi menulisnya dengan Muhammad Abu Ja'far. Siapa Muhammad Abu Ja'far ini? Disitulah makanya saya mengatakan Kiai Imaduddin harus menemukan referensi daripada Imam Ar-Razi itu. Di mana dia mendapat informasi? Kenapa? Karena di 3 kitab sebelumnya di abad ke-5 itu yang namanya Muhammad Abu Ja'far, yang ada gelarnya atau kunyahnya itu adalah cicitnya Ahmad. Bukan anaknya Ahmad langsung. Jadi namanya Muhammad juga. Jadi fungsi kunyahnya itu untuk membedakan dia dengan nanti yang Muhammad yang anaknya Ahmad itu. Kalau di dalam kitab Al-Ubaidil itu Muhammad Abu Ja'far Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Begitu. Kemudian di dalam kitab Al-Majri dikatakan di situ tidak disebutkan Abu Ja'farnya, hanya disebutkan Muhammad bin Ali bin Muhammad. Jadi Muhammad yang pertama saya sebutkan tadi itu cicitnya bin Ali. Bin Ali. Ali ini cucunya Ahmad. Ali ini bin Muhammad. Muhammad inilah anaknya Ahmad. Begitu dia. Apanya? Jadi 3 kitab di abad ke-5 mengatakan anak Ahmad itu namanya Muhammad. Muhammad yang namanya Muhammad Abu Ja'far itu cicitnya. Begitu juga di kitab abad ke-7 yang ditulis oleh Al-Marwazi yang merupakan murid dari Imam Fakhrur Razi sendiri. Kalau kita baca di mukaddimah-mukaddimahnya itu, walaupun itu mungkin ditulis oleh pentahkiknya, karena sama aja pentahkiknya antara Al-Fakhri dengan Syajarul Mubarakah itu, bahwa Ar-Razi termasuk daripada guru daripada Al-Marwazi yang menulis Al-Fakhri itu. Tapi beda. Justru kitab abad ke-7 ini sama dengan kitab abad ke-5. Yang tengah-tengah ini, yang abad ke-6 ini yang beda. Imam Ar-Razi. Itu dia. Imam Ar-Razi menulis Muhammad Abu Ja'far sebagai anaknya langsung daripada Ahmad. Apalagi perbedaannya? Di dalam bukunya Kiai Imaduddin mengutip hanya yang tadi itu, amma Ahmad al-Abah fa'akibu min salasati banina Muhammad Abu Ja'far bir Roy wa Aliyun bir Ramallah wal Husain na akibuhu binai sabur. Hafal awak jadinya kan? Itu saja yang dikutip oleh Kiai Imaduddin. Tapi kalau orang membaca lanjutannya itu, ketika Imam Ar-Razi menerangkan lagi mengenai Muhammad Abu Ja'far itu satu persatu, apa kata Imam Ar-Razi? Amma Muhammad Abu Ja'far
fa'aqibuhu min rajulin wahidin ismuhu Ali. Adapun Muhammad Abu Ja'far, fa'aqibuhu, maka keturunannya min rajulin wahid, berasal dari rajulin wahid, hanya satu laki-laki, maksudnya hanya satu anak laki-laki. Keturunannya atau cucunya daripada Muhammad Abu Ja'far ini berasal dari satu anak saja. Hanya satu anak saja dari Abu Ja'far ini, Muhammad Abu Ja'far ini, yang berketurunan, yang namanya Ali. Ini masih klop nih dengan yang 3 kitab ini tentang Ali ini. Tentang Ali ini. Kalau Muhammad Abu Ja'far sudah tidak klop itu, karena yang tadi cuma Muhammad. Tapi kalau yang Ali ini klop dengan 3 kitab yang abad 5 dan 1 kitab abad 7. Di mana tidak klopnya ketika Imam Ar-Razi menerangkan lagi mengenai keturunan dari Ali ini. Katanya begini, wa'aqibu aliyin hadza mir rajulin wahidin ismuhu Al-Husain Abul Qasim. Di sini yang tidak klop. Ar-Razi mencatat bahwa keturunan daripada Ali ini yang merupakan anaknya Muhammad Abu Ja'far ini hanya berasal dari satu anak laki-laki saja yang bernama Al-Husain Abul Qasim. Padahal tadi kita di abad ke-5 itu 3 kitab dan 1 kitab abad ke-7 itu anaknya Ali namanya Muhammad Abu Ja'far itu sendiri. Muhammad Abu Ja'far. Ada anak Ali yang bernama Muhammad Abu Ja'far, tetapi di catatan Ar-Razi hanya satu orang yang lain namanya Al-Husain Abul Qasim. Kalau kita pakai teori tadi bahwa yang dicatat hanya yang berketurunan, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa ini tidak dicatat yang Muhammad Abu Ja'far ini sebagai keturunan, sebagai anaknya Ali karena tidak punya anak. Ternyata Muhammad Abu Ja'far ini punya anak keturunan. Ada di kitab yang abad ke-5 di Al-Ubaidili dan juga di kitab Al-Majdi fi Ansabit Talibin Al-Umri ada bahwa Muhammad Abu Ja'far ini punya anak yang bernama Hasan. Hasan itu punya lagi anak banyak di Irak. Maka memang kitabnya kitabnya Imam Ar-Razi ini sangat berbeda dan rujukannya tidak jelas. Tidak jelas rujukannya. Sangat kelihatan dengan perbedaan itu. Berbeda dengan yang sebelumnya, berbeda dengan yang sesudahnya. Khususnya di dalam catatan mengenai anaknya Ahmad. Anaknya Ahmad yang di abad ke-5 cuma tersebut satu Muhammad. Kemudian pada masa di abad ke-6 tersebut 3. Yaitu Muhammad Abu Ja'far, versinya Imam Ar-Razi, Ali dan Al-Husain. Jadi bagi saya itu penulisan Muhammad Abu Ja'far ini sesuatu yang janggal. Karena di abad sebelumnya 3 kitab tidak disebut Muhammad Abu Ja'far, cuma Muhammad aja. Karena yang disebut Muhammad Abu Ja'far adalah cicitnya Ahmad, bukan anaknya Ahmad. Karena itu perlu dipertanyakan dari mana Imam Ar-Razi ini mendapatkan penyebutan gelar Abu Ja'far kepada Muhammad ini. Itu. Kemudian anaknya Ali tadi kok malah namanya Al-Husain Abul Qasim. Dan itu tegas semuanya. Hanya satu orang. Namanya Al-Husain Abul Qasim. Kalau kita menggunakan pemikiran Kiai Imad, dan memang kelimanya tegas. Tetapi dengan kondisi bahwa baik itu disebut 3 orang, 1 orang, ada kondisinya bahwa yang dimaksud itu yang berketurunan. Bukan menyebut jumlah anak, tapi jumlah anak yang berketurunan. Begitulah. Sehingga ketika
Kiai Imaduddin dengan bukunya itu mengatakan begitu, bahwa anak Ahmad hanya 3 orang berdasarkan catatan Imam Ar-Razi. Itu sudah menyalahi Imam Ar-Razi sendiri. Karena sudah, ini kalau sengaja menyembunyikan kebenaran daripada dialektika bahasanya, itu sudah salah besar itu Kiai Imaduddin itu. Tidak menyampaikan yang sebenarnya. Jadi itulah, saya heran juga kadang-kadang. Ngapain juga ulama-ulama, ustad-ustad, gus-gus itu terlalu sibuk sangat dengan ini. Kitab ini. Bukunya Kiai Imaduddin cuma beberapa lembar aja, itu aja dibahas dulu. Gampang aja. Nampak di situ apanya. Kejanggalan daripada catatan Imam Ar-Razi khususnya di bagian itu. Karena kalau mau dibahas semuanya, kitab-kitab nasab itu, ya kalau saya lihat itu semuanya sifatnya zonni jadinya. Apabila kita kumpulin semuanya zonni. Mungkin nanti ada zonni qawi, ada zonni dhaif gitu. Tetapi bagi Kiai Imaduddin seakan-akan kitab As-Sajarah Mubarakah itu kitab suci. Apa yang dibilang kitab itu udah benar dan itu mutlak gitu. Padahal situ aja sudah ada kerancuannya. Untung Kiai Imaduddin cuma menukil sampai di situ saja. Kalau dia nukil yang saya sampaikan ini mengenai anaknya si Muhammad Abu Ja'far itu namanya Ali punya nama Hasan Al-Husain Abdul Qasim, pasti semakin nampak langsung itu sama orang itu, buku ini kok begini. Kalau dalam hal perbedaan kitab-kitab itu, kejanggalan kitab-kitab itu, atau khususnya kitab Imam Ar-Razi, kita tidak menyalahkan Kiai Imaduddin. Tetapi pemahaman daripada Kiai Imaduddin itu, atau bagaimana beristimbat daripada kitab nasab itu yang menjadi masalah bagi saya. Karena penyebutan jumlah itu ada kondisi di situ. Informasi yang khusus bahwa yang 3 orang itu dimaksud tadi, atau 1 orang itu adalah yang berketurunan saja gitu. Seperti analogi saya tadi, misalnya dikatakan ada 3 orang anak dari Ahmad yang gila. Yang gila aja ada 3 orang. Yang nggak gila, ya nggak tahu kita, tapi ada kemungkinannya. Kemungkinannya ada 1 orang lagi, atau ada 10 orang lagi, atau 100 orang lagi yang tidak gila. Jadi apabila kita mendengar orang mengatakan anaknya Pak Ahmad yang gila ada 3 orang loh, apa kalau kita berpikir anak Pak Ahmad hanya 3 orang, semuanya gila gitu? Jadi siapa yang gila sekarang ini? Itu pertanyaannya. Belum lagi bagaimana kaitannya antara kitab-kitab nasab ini, ahli nasab dengan yang punya nasab itu sendiri. Banyak yang tak jelas. Lalu dengan yang ketidakjelasan itu sibuk mau apa? Mau membatalkan nasab orang gitu. Dengan hanya berpatokan pada kitab As-Sajarah Mubarakah misalnya, yang referensinya tidak jelas. Tidak jelas referensinya itu. Kenapa? Karena itu diakui sendiri oleh Kiai Imaduddin secara diplomatis, atau secara agak tipu-tipu lah, dengan menuliskan asumsi bahwa di Kota Roy banyak keturunan dari Muhammad Abu Ja'far. Yang ini perlu diperjelas juga nih, yang Muhammad Abu Ja'far ini siapa? Bahwa dari mereka itulah Imam Ar-Razi mendapatkan informasi yang valid. Cerita mati buku Kiai Imaduddin itu. Saya yang bilang buku Kiai Imaduddin itu tidak ilmiah, bahkan bisa mengandung kebohongan, hoax, tipu daya, penggiringan opini, propaganda saja, dan berseberangan sendiri Kiai Imaduddin ini dengan ulama yang menulis kitab itu sendiri. Karena ulamanya bilang ada 3 orang anak Ahmad yang berketurunan. Alih-alih Kiai Imaduddin langsung bilang anak Ahmad hanya 3 orang. Itu sudah salah dia tuh.
Saya bilang, saya berani bilang, jelas, faktanya jelas. Tinggal dibaca bukunya itu. Nah, tak perlu kita tahu-tahu Arab kali, karena ada artinya. Dan artinya begitu, Kiai Ahmaduddin sendiri yang mengertikan. Ada 3 orang anak Ahmad yang berketurunan. Itu ketika dia menerjemahkan itu. Tapi ketika dia membuat kesimpulan, hanya 3 orang anak Ahmad. Kan aneh itu Kiai Ahmaduddin itu. Jadi saya, ya kemarin-kemarin saya hormat lah ya kan. Ini kita nih apalah ya kan, sebetulnya tak ada baca-baca kan. Sekarang kita baca aja buku dia, tak perlu buka-buka kitab yang lain. Kiai, baca buku Kiai Ahmaduddin aja tuh, judulnya apa namanya? Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Kita takar aja keilmiahan Kiai Ahmaduddin itu dengan bukunya sendiri, yang cuma 21 halaman, sudah lengkap dengan covernya. Jadi bagi yang mau ikut-ikut bicara masalah nasib-nasab itu, baca dulu itu buku itu, yang katanya ilmiah itu. Asumsi aja isinya. Asumsi. Tidak jelas. Itu aja lah. Sok paten. Assalamualaikum.